Pada saat video ini dibuat, harga CPO bergerak di rentang harga 4.300 hingga 4.500 ringgit per ton, yang artinya secara year to date sejak awal tahun 2025 berkoreksi 1,98%. Pada operasi pump oil yang E20 dan outlooknya pada tahun 2025 yang diselenggarakan sekitar kuartal akhir 2024, diadakan bahwa terjadi penurunan produktivitas kelapa sawit pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan penurunan supply. Riset yang dilakukan oleh CIMB Niaga yang saya kutip dari laman Astra Algo Story memperkirakan bahwa harga CPO pasti akan bergerak di atas harga 4.000 ringgit per ton. Selain itu, tim ini juga memproyeksikan harga CPO diperdagangkan sekitar 4.529 ringgit per ton pada akhir kuartal pertama tahun 2025 dan sekitar 4.800 ringgit per ton pada 12 bulan ke depan. Harga ini secara historikal merupakan yang tertinggi sepanjang masa bila kita exclude super cycle komoditas yang terjadi pada tahun 2022. Sebagaimana yang hampir selalu terjadi, bahwa harga saham suatu emiten komoditas mengikuti harga komoditasnya. Lalu bagaimana prospek dari saham emiten CPO pada tahun 2025, dan pada video ini secara khusus membahas bagaimana prospek saham DAPG beserta dengan nilai wajar sahamnya. Tingginya harga CPO tersebut dianggap sebagai alasan utama perusahaan penerapan kebijakan B40 biodiesel pada awal tahun. Karena B40 artinya kandungannya itu 40% dari minyak kelapa sawit dan sisanya adalah biosolar. Saat ini masih B35 ya, atau kandungan minyak kelapa sawitnya 35%. Ini awal menggunakan atau penjempuran minyak kelapa sawit pada solar dikarenakan pemerintah ingin mengambil minyak kelapa sawit dari dalam negeri tidak harus mengeluarkan biaya lebih untuk impor untuk penambahan minyak mentah, sehingga biayanya dialahkan lebih murah. Karena Indonesia sendiri merupakan hasil CPO terbesar sekitar 50%. Namun kalau harga CPO sedang tinggi seperti yang terjadi saat ini, tentu saja kalau dilakukan hitung-hitungan menggunakan kandungan yang sudah ada lebih murah dibandingkan dengan menambah proporsi kandungan minyak kelapa sawit. Karena pemerintah melakukan subsidi minyak, maka dana tersebut berasal dari dana yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perebutan Kelapa Sawit yang berasal dari tarif pungutan atau pajak untuk ekspor. Oleh sebab itu sudah ada wacana kenaikan tarif pungutan ekspor yang pada tahun 2024 adalah 7,5% dan pada tahun 2025 ini menjadi 10%. Namun hal ini langsung ditentang oleh Serikat Petani Kelapa Sawit agar kita menaikkan tarif ekspor yang menurut mereka akan berdampak langsung dengan para petani karena lebatnya kemampuan mereka untuk membeli pupuk dan laut kebun. Menurut mereka dalam jangka panjang, hal ini juga akan dapat mengurangi pasokan bahan baku biodiesel yang justru dibutuhkan untuk mendukung program B40. Pemerintah Indonesia telah menyatakan rencana untuk penyediaan 15,62 juta kiloliter atau 4,13 miliar galon pada bahan bakar berbasis minyak sawit guna mendukung implementasi B40 ini ya. Namun menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa dari total kuota B40 yang sebesar 15,6 juta kiloliter tadi, hanya sekitar 7,55 juta kiloliter yang akan didanai untuk pelayanan publik. Jumlah ini ulang dari setengah kapasitas yang bakal disubsidi oleh pemerintah lewat pendanaan PBD PAS tadi. Akibatnya pengecer bahan bakar yang harus menanggung biaya tambahan tersebut atau membebankannya kepada konsumen. Sekarang kita akan membahas prospek dari emiten Tribun Agro bersama dengan kondisi saham DAPG. Produksi dan buah segar pada abad ini hingga kuartal 3 2024 mengalami penurunan 1% secara kuartalan atau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, dan 19% secara tahunan atau year on year. Tren penurunan produksi ini merupakan lanjutan dari tren penurunan produksi sepanjang tahun ini dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2023. Untuk sektor pengelolaan bahan baku di pabrik, karena buah segar itu turun 22% secara year on year, produksi CPO turun 24%, dan inti sawit itu turun 27%, serta minyak dari inti sawit yang satu-satunya itu mengalami NR produksi. Tapi volumenya itu dari secara keseluruhan pengelolaan dan produksi itu tidak signifikan. Oil extraction rate, yaitu rasio CPO yang dihasilkan dari pelatan dan buah segar pada 9 bulan pertama tahun 2024 sebesar 22,9%, turun 60 basis point dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang juga turun 30 basis point. Sebagai ilustrasi untuk rasio ini, jika dari 1 ton tandan buah segar dihasilkan 220
9 kilogram CPO, maka rasio oil extraction rate-nya itu sebesar 22,9%. Setelah itu thermal extraction rate yaitu rasio inti sawit yang diekstrak dari total berat badan buah segar sebesar 4,8%, dulu sebesar 30 basis point secara year-on-year dan 10 basis point secara kuartalan. Secara umum terdapat kenyataan ya, angka dua rasio ini mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Tetapi penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, kualitas dari bahan bakunya itu sendiri. Bisa jadi persentase buah yang mentah atau bahan yang sudah busuk itu tinggi ya saat panen. Lalu yang kedua memang efisiensi dari pembersihan di pabriknya. Yang ketiga, kondisi cuaca yang terlalu kering atau terlalu basah yang sangat mempengaruhi kualitas dari buah sawit. Dan yang terakhir adalah badan dari pengangkutan dan skala panen. Dari posisi keuangan TAPG untuk 9 bulan pertama tahun 2024, aset TAPG mengalami kenaikan 4%, liabilitas 7% dan ekuitas 3%. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, log line atau pendapatan TAPG itu terus mengalami peningkatan. Sebenarnya termasuk pada tahun 2023 ya, tetapi kalau 2022 itu dibuat pengecualian karena saat itu super cycle komoditas, sebenarnya trennya itu masih naik. Pada tahun 2024, bila pendapatan 9 bulan pertama TAPG itu di setahun, maka capaiannya itu hampir sama dengan 2023 ya, atau turun 0,03%. Namun di bottom line atau laba bersih bila di tahun A mengalami kenaikan 33%. Hal ini menunjukkan ya bahwa capaian 9 bulan pertama tahun 2024 itu sudah melewati capaian tahun penuh tahun 2023. Meskipun badan newsletter volume 16 TAPG untuk 9 bulan pertama 2024 menunjukkan volume produksi, tetapi ada di dalam kenaikan ASP ya, CPO pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatannya itu bisa menyamai pencapaian pada tahun 2023. Berdasarkan halaman BPDPAS sawit pada 3 tahun yang lalu ya, bahwa 78% petani sawit umur tanamnya itu berada rentang 18 hingga 27 tahun. Sedangkan dengan adanya program perwajaan sawit rakyat, produktivitasnya itu dapat mencapai puncaknya yaitu 25 hingga 30 ribu ton per hektar per tahun. Jadi usia tanaman itu berada dalam rentang 9 hingga 15 tahun. Jadi era growth-nya itu 9 sampai 15 tahun. Jadi dapat diprediksi ya untuk beberapa tahun ke depan suplai dari sawit akan mengalami penurunan yang menjadi salah satu pemicu utama kenaikan harga CPO dalam beberapa tahun ke depan. Kembali konteks rata-rata usia kelapa sawit sebagai perbandingan ya, bila tadi di Indonesia itu rata-rata 18 hingga 27 tahun, rata-rata usia pohon kelapa sawit dari TAPG sendiri ya per September 2024 berada pada usia 13,4 tahun dengan usia prime 7 hingga 20 tahun sebesar 82,4%, yang sudah tua 7,4%, immature dan muda 10,2%. Jadi setidaknya dalam 2 tahun depan itu masih masa emasan dari TAPG, karena tadi diadakan hutang 9 sampai 15 tahun itu adalah masa yang paling produktif untuk kelapa sawit menghasilkan buah. Saya menemukan pola yang menarik dari pergerakan harga CPO sejak tahun 1980-an. Setiap sudah terjadi commodity boom, maka benchmark harga CPO menjadi naik ya dibandingkan dengan periode sebelum commodity boom tersebut terjadi. Lihat sejak tahun 80-an ya hingga tahun 98, harga CPO itu bergerak di rentang harga 700 hingga 1600. Namun setelah commodity boom yang terjadi pada tahun 98, harga CPO itu konsolidasi di harga 1000 hingga 2000. Lalu pada setelah 2008 bergerak di harga 2000 hingga 3000. Lalu ingat menjadi commodity boom pada tahun 2021 yang hingga sekarang harga CPO itu hampir tidak pernah turun di bawah 3000. Padahal sebagai perbandingan ya bahwa periode sebelumnya angka 3000 ini menjadi resisten bagi CPO. Dengan dua kondisi tersebut, alasan yang pertama tadi adalah rata-rata usia sawit di Indonesia yang sudah mulai menua sehingga produktivitasnya menurun. Maka diproyeksikan dalam beberapa tahun ke depan CPO dapat bertahan di atas 3000 atau konsolidasi di angka 3000 hingga 4500. Jadi lonjakan ASP CPO pada kuartal 4 tahun 2024 di rentang 4200 hingga 5000, kenaikan sekitar 10-20% dibandingkan dengan 3 kuartal sebelumnya. Meskipun saya sedikit pesimis ya bahwa ini akan mendongkrak pendapatan maupun laba yang signifikan dari APG karena menjadi penurunan dari produksi yang
seperti tadi ditunjukkan di newsletter sehingga saya memproyeksikan earning per share NABG pada 2024 si tahun penuh itu berada di rentang 110 hingga 115 rupiah per lembar, dan pada 2025 ini terbatasnya supply dan sentimen dari B40 maka diproyeksikan harga CBO berada di rentang yang lebih tinggi daripada tahun 2024 sehingga earning per share dari NABG kemungkinan besar lebih tinggi dibandingkan dengan real tahun 2024 dengan estimasi atau proyeksi Rp125. Untuk rata-rata BI NABG sejak IPO itu sekitar 6,5 kali. Namun sebagai perbandingan ya, rata-rata BI 7MI dan CBO yang terbesar saya hitung itu sebesar 8,71 kali. Maka masih wajar apabila investor itu menghargai emiten TABG dengan BI 7 hingga 8 kali. Dengan proyeksi earning per share Rp125 dan ini ambil mediannya BI 7,5 kali sebagai valuasi yang wajar untuk TABG, maka dapatkan nilai wajar untuk saham TABG itu menjadi sebesar Rp940. Ada hal yang sedikit menarik dari segi teknikalnya untuk harga saham TABG mantul ya di MA60 di moving average 200 daily-nya, tapi mau naik di 38,2 pada 20 Desember 2024 kemarin. Jadi untuk melanjutkan kenaikan harga saham TABG ini lebih besar dibandingkan dengan melanjutkan penurunannya. Rata-rata transaksi untuk saham TABG dari 31 Oktober hingga 8 Januari pada saat video ini dibuat di harga Rp884 dan di periode tersebut ada dividen sebesar Rp76 yang artinya rata-rata average transaksi itu di sekitar Rp810 dan pada saat video ini dibuat harga TABG berada di harga Rp765 yang artinya masih di bawah rata-rata transaksi tersebut. Saya membahaskan mengenai prospek CBO untuk tahun 2025 dan juga prospek dari emiten debut algo bersyarah atau TABG yang tadi sudah dicoba untuk dihitung nilai wajarnya. Bye.